Pernah nggak kalian menjalani hidup terus capek dengan circle kehidupan yang begitu-begitu aja? Atau malah temu buruk berhentinya? Kayak aku berpikir apakah akan hidupku terus begini? 28 years old. Jadi kalau dari umurku sekarang ya 10 tahun lagi. Aku bayangin kalau aku sampai seumur segitu, sebenarnya aku punya kayak daydream gitu kalau 10 tahun dari sekarang. Aku bakalan sukses secara finansial, mental, dan bahkan relationshipku dengan orang lain. Nah, kalau kalian pikir realistis aja sih ngerapin hal begitu, dan aku berpikir lagi, apakah ada yang menjamin hal itu bakal bisa aku lakukan dan semua itu akan membuat aku puas? So, ikuti Hiruto, 29 years old, part-timer, yang hidup tanpa pasangan, nggak punya pekerjaan yang stabil, dan hidup tanpa grinding di umur yang masih dibilang produktif. Ya, kayak hidupnya ini mungkin dicap gagal di society yang sekarang, tapi di mataku he lives to the fullest. Now, hear me out. Let me cook. Hidup carefree menurutku adalah salah satu privilege yang bisa dipunyai manusia. Kayak kalian mungkin sadar kenapa masa kecil kalian itu lebih indah daripada kalian semakin tua. Yang dimana ya make sense karena kalian nggak punya kecarefreeannya itu lagi, dan kalian mungkin merasa kalau ada pressure dari society kalian kalau di umur sekian harus sudah punya responsibility, which is mendukuse. Bener, tapi ya penting juga biar kalian ini bisa hidup mandiri di kerasnya society ini. Dan menurut hal ini adalah yang mana Hiruto hiraukan, tapi mungkin lebih tepatnya hidup dengan situasi ini walaupun nggak memenuhi responsibility ini. I mean, what kinds of responsibility if it just tell you to be stressful, you know? Kayak okay, let's be clear here. Kita semua punya berbeda pandangan apa yang namanya sukses. Kayak aku lihat PewDiePie yang sekarang sudah punya successful life, tapi kalau aku hidup di hidupnya Felix, mungkin it's not makes me feel successful seperti yang aku inginkan, you know. We have different goal, tapi kita bisa lihat apa yang namanya sukses dan enggak dari bagaimana society mendefinisikan hal ini. Hal ini memang membingungkan, tapi you know, definisi orang sukses itu beneran gak bisa ditaruh ke satu kata arti yang dimana bisa mencakup arti itu semua, you know. Kita semuanya nggak beruntung buat dapat kesempatan yang sama to compete, you know. Tapi hidup ini bukan competition. To be honest, if you enjoy your life, fuck it, you know. I don't fucking care about you. You resume as a life of life, so off banget hidup kekarviannya gitu ini. Dan aku mau ngeapresiasi artnya dulu. I fucking love pas manga nunjukin white panel buat kayak menunjukkan emosi karakter yang rasakan sekarang. Kayak wow, he is as happy as fuck right now. Oke, now Hiruto ini adalah karakter yang menarik banget buat dibicarain. Dan ini mungkin generik orang yang baik karena memang dia mau baik gitu, kayak Nobita type of character, you know. Tapi aku juga suka karena karirnya ini berat ngebuat orang lain juga belajar bahwa life taking easy itu adalah hal yang sebenarnya kalian butuhkan. Bukan berarti kalian semua keluar dari pekerjaan kalian dan hidup mengandung kayak hidup begini, tapi lebih kayak take a break, look up and smile. Jadi ceritanya sebenarnya adalah menceritakan Hiruto dan orang-orang lain yang terkena dampak sama kecarefreeannya Hiruto ini. Dan karakter hero ini mengingatkan aku sama suatu orang yang unik zaman dahulu, namanya Diogenes. Yang kalian tahu dari di orang ini melakukan beberapa dialog yang dia lakukan dengan Plato dan juga ada Alexander the Great. Hidupnya itu self fulfillment yang dimana mungkin bisa dibilang unik. I feel like si Hiruto ini kayak softer version dari Diogenes, yang dimana Diogenes sangat upfront apa yang dimau dan realistis. Walaupun self fulfillment mereka simple, dan Hiruto mungkin masih mempunyai ruang lingkup yang dia peduli, kayak self aware aja kalau dia ini masih hidup di society yang keadaannya begini. Tapi menurutku hal yang menarik buat pembicaraan ini adalah approach lain yang dimana not running from responsibility. Kita di society dan lebih berani menghadapi masalah, kayak di Yofukashi no Ota. Jadi ada satu art yang menurutku menarik. Jadi dimana Nazuna ini ngebuka service, soalnya you know hampir butuh makan, makanya Nazuna bikin gimmick. Dan ada salah satu customer dimana dia udah hopeless sama hidupnya, bosnya brengsek banget, dia di abuse dan SA dan lain-lain.
Tapi satu hal yang membuat dia stay sampai ini ya, saat ini adalah dia suka sama pekerjaannya di magazine ini. Setelah dia curhat, nyata bosnya nelpon dia jam 2 pagi. Kayak wow. Yara dilempar sama Kusunozuno keluar jendela dan musik start playing. Hal yang beneran sakit di sini adalah Kiyosumi di si customer ini beneran berpikir kalau hal-hal yang dia dapatin kayak abuse dan sexual assault yang dia dapat itu hal yang normal. Kayak what the heck man. Kobun bilang no it's not, hal ini tuh gak normal sama sekali. Mungkin kau gak ngerti dengan dunia orang dewasa, tapi satu hal yang kau tahu kalau kau gak merasa cocok dengan hal itu, ya ingat kalau bebas itu adalah opsi juga, dan prioritas kita adalah having fun in life, you know. Dan setelah sadar Kiyosumi ini dengan kau yang bisa senaif ini, akhirnya Kiyosumi memutuskan untuk gak memutuskan pekerjaannya karena of course kayak banyak faktor kemungkinan yang beliau ambil yang kita nggak terlalu masuk ke dalam background hidupnya, tapi ngadapin problem dari semua ini itu salah satu yang ingin dilakukan sama perempuan ini. Oke, now aku nggak mau ngejudge yang satu bener dan satu salah karena it's stupid conversation to have, you know. Masing-masing orang punya pilihannya masing-masing, dan menurutku yang respect aja pilihan mereka. Jika kalian pilih prefer kemana aja, it's simple thing that make things different. I mean I don't know, mungkin aku naif banget buat berpikiran begitu, tapi aku mempercaya bahwa dunia ini ada tempat buat orang kayak Hiruto ini, dan it's such a wonderful thing to believe in. Jalan yang dilakukan Hiruto ini beneran mengubah self-improvement satu ke self-improvement yang lain, yang benar successful di mata society don't make you happy, you know. Dan itu aku realize setelah aku mikir-mikir, value yang ada di Kiyosumi ini it's so weird to begin with. Kayak pemikiran begini kok bisa ya ada tempatnya di society kayak Jepang, dan menurutku ini memang unik banget to begin with. Yeah, maybe that's it. Mana stream of consciousness today, boys and girls. Apakah aku cuma overthinking di simple manga slice of life yang menjadi dislike pengangguran? Let me know in the comment. I'm Robin, have a blessed day and peace.